Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Bangka Belitung Lingkungan Hidup Sumatera. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai fishbone analisis kami mengenai banjir di Bangka Belitung. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mailin Kejatunip dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 122-220206. Perkenalkan, nama saya Dharma Rizky Geraldo dengan NIM 122140203 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Amanata Paradisa dengan NIM 122220193 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christian Panjaitan dengan NIM 122140217 dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Kalisa Fadila Bintaramansya dengan NIM 122220219 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Yeskel Hutapea dengan NIM 122140233 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kianantio dengan Prodi Perencanaan Wilayah Kota dengan NIM 1222008. Perkenalkan, nama saya Israel Valdez Tompul dengan NIM 122220187 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, pada fishbone analisis kali ini kami memilih satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Bangka Belitung. Bangka Belitung adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang berbentuk kepulauan. Provinsi ini memiliki ibu kota Pangkal Pinang dengan luas provinsi 16,424 km². Bangka Belitung memiliki banyak penduduk sebanyak 1,4 juta yang menghuni 50 pulau dari 470 pulau. Nah, di sini kami memilih Bangka Belitung dengan melihat latar belakangnya, yaitu kami melihat kondisi alam Provinsi Bangka Belitung yang semakin tahun mengalami berbagai kerusakan alam yang memprihatinkan akibat penambangan timah nakal yang tidak melakukan reklamasi kembali di lahan bekas penambangannya demi terjadinya bencana banjir di provinsi tersebut. Penambang yang enggan melakukan reklamasi membuat sungai mengalami penyempitan sehingga terjadinya luapan air ketika hujan. Bencana ini tentu mengakibatkan kerugian ekonomi besar bagi masyarakat, sehingga diperlukan tindakan serius dari pemerintah dalam menghadapi penambang nakal. Masalah banjir di Bangka Belitung. Dalam menyepakati masalah yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung, kami telah melakukan wawancara pada seorang warga Bangka Belitung. Pertanyaan, 1. Dalam lingkup lokal, seberapa banyak penambangan yang dilakukan di Babel, legal maupun ilegal? 2. Apakah daerah tambang terisolasi dari pemukiman? 3. Apakah aktivitas pertambangan secara langsung berdampak pada lingkungan dan masyarakat? 4. Seberapa sering Anda mengalami kebanjiran? 5. Apakah keluhan terbesar Anda akan pertambangan yang ada di Bangka Belitung? Respon atas pertanyaannya sebagai berikut. 1. Penambangan di Babel lebih banyak dari pihak ilegal. Ada sebutan di Babel, TI, timah ilegal. Kapal pembawa timah ilegal merusak ekosistem pantai. Tidak hanya di pantai, bisa didapati di daerah rawa juga. Dan ada lokasi pertambangan yang sekarang dijadikan tempat wisata, Danau Kaolin. 2. Daerah tambang masih jauh dari pemukiman. Mayoritas lokasi penambangan timah ada di daerah pantai. Perlu kita ketahui bahwa timah yang dihasilkan daerah pantai memiliki nilai jual yang relatif lebih tinggi, sedangkan daerah daratan banyak dilakukan penambangan timah ilegal. Namun tak jarang kita menemukan penambangan timah ilegal di pantai yang dikuasai oleh mandor besar. Dalam segi keamanan, penambangan ilegal cukup sulit dihilangkan. 3. Dampak yang terjadi pada lingkungan adalah tercemarnya air pantai. Pada penambangan timah ilegal di daratan, berakibat pada sumber air yang menjadi kotor, bau, dan tidak aman untuk digunakan. Terlebih lagi, banyak genangan air yang berpotensi menjadi sumber nyamuk juga mengakibatkan banjir. Respon keempat adalah kebanyakan banjir terjadi di daerah dataran rendah.
diakibatkan oleh penambangan timah ilegal yang menyumbat sungai sehingga air sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Sekitar 30% wilayah Bangka terkena banjir setiap ada hujan lebat. Yang kelima, timah ilegal yang marak terjadi membuat air sungai tercemar. Air sungai yang mengalir langsung ke laut membuat habitat fauna laut tercemar dan dapat menjadi ancaman jika dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut adalah kesimpulan dari respon-respon di atas. Banyaknya penambangan yang dilakukan di Bangka Belitung menjadi salah satu poin pendukung kerusakan ekosistem. Tak hanya oleh karena banjir yang disebabkan penyumbatan, juga karena penambangan timah yang dikelola tanpa pengawasan pihak resmi, membuat limbah timah tersebar ke lingkungan sekitarnya. Timah yang tidak terkontrol dapat merusak habitat lingkungan, mulai dari dataran, sungai, hingga akhirnya ke laut. Selanjutnya adalah pengelompokan faktor-faktor penyebab banjir di Bangka Belitung. Faktor yang pertama adalah penyebab pertamanya adalah kurangnya kepedulian pejabat dan pengusaha tambang terhadap lingkungan sekitar. Penyebab kedua adalah maraknya aktivitas tambang timah ilegal. Pengusaha belum melakukan reklamasi lingkungan dan pengusaha tambang yang sangat serakah tanpa memperhatikan lingkungan. Faktor kedua yaitu metode. Penyebab pertama ialah kondisi sungai yang kurang diperhatikan dan ketidaksiapan menghadapi bencana banjir. Penyebab kedua yaitu adanya pembangunan di sekitar daerah resapan air dan aktivitas tambang membuat arus sungai menyempit. Kemudian faktor ketiga adalah mesin. Penyebab pertama itu kurangnya alat pengangkut yang dapat mengangkut sedimen pasir di dasar sungai. Dan penyebab kedua ialah belum adanya tambahan alat mengangkut sedimen pasir di dasar sungai. Faktor selanjutnya yaitu market. Penyebab pertamanya pemerintah. Penyebab keduanya karena kurangnya penegasan yang dilakukan pemerintah terhadap tambang ilegal. Dan untuk penyebab pertama yang kedua ada pengusaha. Penyebab keduanya karena pengusaha sendiri tidak menghiraukan himbauan pemerintah. Untuk faktor selanjutnya ada money. Penyebab pertamanya karena keterbatasan keuangan pemerintah daerah, sehingga dinilai kurang mampu untuk membeli atau menyewa alat berat truk. Dan penyebab keduanya karena kurangnya bantuan dana dari pemerintah pusat. Kemudian ada material. Penyebab pertamanya karena material sedimen terkadang mengendap di dasar sungai. Dan penyebab keduanya karena kurangnya sistem endapan yang bagus di dasar sungai yang menyebabkan material sedimen menjadi mengendap. Faktor selanjutnya adalah time. Penyebab satu adalah pengusaha tambang sibuk melakukan penambangan untuk kepentingan pribadi. Penyebab dua adalah sibuknya pengusaha tambang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan cara menambang terus-menerus tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Faktor selanjutnya adalah teknologi. Penyebabnya antara lain belum ada terobosan teknologi terbaru untuk mengatasi permasalahan saluran air, kurangnya truk pengangkut sedimen pasir, dan lemahnya SDM bangsa Indonesia dalam mengenal dan mempelajari teknologi yang lebih canggih. Sehingga teknologi pencegahan bencana tersebut belum bisa terrealisasikan. Faktor selanjutnya adalah information. Kurangnya terpublikasi informasi kepada pengusaha tambang bagaimana dampak dari penambangan yang berlebihan dengan cara mengelola kurangnya kesadaran pengusaha tambang terhadap kelestarian lingkungan. Berikut ini adalah bagian dari bagian ikan. Lanjut.
Hasil identifikasi faktor potensial. 1. Kurangnya kesadaran pengusaha tambang akan lingkungan yang di sekitar. Kedua, kondisi sungai yang jarang diperhatikan yang menyebabkan banjir. 3. Kurangnya alat untuk mengatasi banjir yang dikarenakan oleh pertambangan. 4. Kurangnya daya dukung pemerintah dalam mengatasi masalah kebanjiran yang diakibatkan oleh pertambangan. 5. Kurangnya informasi terhadap pengusaha tambang mengenai cara menambang yang baik. Sebab-sebab potensial. Mengapa penambangan ilegal ini terus-menerus terjadi? Penambangan ilegal ini terus terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penambangan ilegal dan dampak pada lingkungan serta kurangnya sosialisasi, juga kurang tegasnya pemerintah tentang bahaya penambangan ilegal. Selain kurangnya kesadaran akan bahaya tambang, masyarakat juga kurang sadar akan hal kecil yang berdampak besar, yaitu tentang pengolahan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan banjir terjadi di Bangka Belitung adalah lemahnya SDM dalam mempelajari teknologi yang canggih, sehingga belum ada cara penanggulangan masalah banjir tersebut. Sebab-sebab yang paling mungkin. Banyaknya sebab yang menciptakan faktor yang memicu terjadinya bencana banjir bandang di Bangka Belitung ini, antara lain juga karena masyarakat yang menyebabkan sendiri terjadinya peristiwa kali ini. Banyaknya penambangan liar, banyaknya pembangunan daerah resapan air, banyak pembangunan di daerah resapan air, dan masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada lingkungan sekitar. Namun pemerintah dan pengusaha juga ikut bersalah karena banyaknya kesalahan yang diperbuat. Contohnya, belum mempublikasi informasi dampak dari penambangan yang berlebihan dan mengelola saluran air yang baik, serta banyak pengusaha yang belum melakukan reklamasi lingkungan. Berikut adalah sumber bacaan dari presentasi kami kali ini. Nah, selesai sudah presentasi dari kami mengenai fishbone analisis banjir di Bangka Belitung. Sekian dari kami, semoga materi yang telah kami paparkan dapat bermanfaat dan dapat kita gunakan untuk melestarikan lingkungan sekitar kita. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.